Kalian tahu kan apa itu ilmu kimia? Yap, betul sekali. Ilmu kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat ilmu kimia. Yuk tonton videonya sampai habis. Apakah yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata kimia? Apakah berupa zat-zat yang berbahaya? Atau zat-zat yang beracun? Ataukah kalian terbayangkan dengan orang-orang yang bekerja di laboratorium? Atau yang lebih ekstrim lagi, yaitu suatu ledakan bom atom? Serem amat sih. Padahal gak semua bahan kimia itu berbahaya loh. Banyak kok bahan kimia yang memberikan manfaat. Contohnya, udara yang kita hirup itu mengandung senyawa kimia, oksigen atau O2. Baju yang kalian pakai itu berasal dari bahan polyester loh. Air yang kita minum mengandung senyawa kimia H2O. Makanan yang kita makan itu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak yang semuanya terdiri atas zat-zat kimia. Artinya, kimia ada di sekitar kita dan banyak kegunaannya. Jadi, sebenarnya kimia itu apa sih? Yuk kita kenal lebih lanjut dengan kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Arab terkenal yang bernama Jabir Ibnu Hayyan pada tahun 700 sampai 778 Masehi. Kimia modern lahir pada abad ke-18 oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier yang melakukan serangkaian percobaan. Lalu, pada tahun 1803, seorang guru asal Inggris, John Dalton, mengemukakan teori atom yang pertama kali. Sejak ditemukannya atom ini, ilmu kimia berkembang sangat pesat. Pada tahun 1800, dikenal ada 30 unsur. Dan jumlah ini meningkat menjadi 80 unsur pada tahun 1900. Sampai sekarang dikenal sudah lebih dari 100 unsur. 92 unsur terdiri atas unsur yang ditemukan di alam dan selebihnya adalah unsur buatan. Unsur-unsur kimia ini disebut juga dengan materi. Sebenarnya apa sih materi itu? Nah, berikut penjelasannya. Salah satu contoh dari materi adalah emas. Nah, kenapa ya emas dikatakan materi? Ternyata emas memiliki massa. Buktinya bisa kita timbangkan, emas juga menempati ruang atau memiliki volume. Contohnya, apabila kita masukkan emas ke dalam gelas yang berisi air yang penuh, maka air tersebut akan tumpahkan. Nah, itu buktinya bahwa emas mendesak air untuk keluar dari tempatnya. Jadi, emas menempati ruang artinya mempunyai volume. Sehingga bisa kita simpulkan, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Lalu, apakah mimpi membeli emas merupakan suatu materi? Apakah mimpi mempunyai massa? Atau mimpi memiliki volume atau menempati ruang? Tentu tidak, bukan. Jadi, mimpi membeli emas bukan merupakan materi ya. Sampai di sini sudah paham kan? Dari materi-materi ini nantinya kita akan belajar tentang susunan,
struktur, sifat materi, perubahan materi, dan juga energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu susunan. Contohnya pada air. Senyawa air terdiri atas atom hidrogen dan atom oksigen dengan perbandingan yang tetap. Sehingga dimanapun air berasal, perbandingannya selalu sama. Baik itu air yang berasal dari Banjarmasin ataupun yang berasal dari Solo, perbandingan atom hidrogen dan atom oksigennya selalu sama. Para ahli kimia menentukan susunan suatu zat melalui suatu percobaan. Berikutnya adalah struktur materi. Struktur materi adalah gambaran bagaimana atom-atom saling terikat. Struktur materi juga ditentukan berdasarkan percobaan loh. Contohnya air terdiri atas 2 atom H dan 1 atom oksigen sebagai atom pusat. Berdasarkan percobaan, air memiliki struktur materi berbentuk huruf V. Hal ini disebabkan karena desakan pasangan elektron bebas dari atom oksigen. Berikut yaitu sifat materi. Sifat materi terdiri atas 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika meliputi wujud dan penampilan dari materi, sedangkan sifat kimia berhubungan dengan reaktivitas suatu senyawa. Contohnya adalah air. Air berwujud cair. Wujud cair inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai sifat fisika dari air. Sedangkan sifat kimia dari air, yaitu air bisa melarutkan berbagai macam zat. Contohnya garam, gula, asam, dan berbagai macam zat organik lainnya. Berikut penjelasan tentang perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi. Kita pasti sering melihat perubahan materi dan energi yang menyertainya dalam kehidupan sehari-hari kan? Perubahan materi bisa disebabkan karena pembakaran, pemanasan, pembusukan, atau dicampur dengan zat yang lainnya. Perubahan materi terbagi atas 2, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan biasanya bersifat pembuatan es. Es terbuat dari air yang asalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi berwujud padat. Di sini tidak terbentuk zat baru, yang terjadi hanya perubahan wujud dari cair menjadi padat. Sedangkan perubahan kimia ditandai dengan adanya zat baru dan biasanya bersifat tetap. Contohnya air susu yang kita diamkan beberapa saat. Di sini akan terbentuk zat baru, yaitu adanya perubahan warna, adanya endapan, dan timbulnya bau. Jadi susu yang sudah didiamkan beberapa saat atau susu basi itu merupakan contoh dari perubahan kimia melalui proses pembusukan. Oke, hari ini kita sudah kenalan dengan kimia, mulai dari mengetahui perkembangan ilmu kimia. Selain itu, kita juga sudah mengenal hakikat ilmu kimia. Di pembelajaran kimia berikutnya, kita akan dikenalkan dengan apa itu unsur, senyawa, dan molekul, serta metode-metode ilmiah dan praktik di laboratorium, serta keselamatan kerja di laboratorium. Menarik bukan? Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini mulai dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.